orang ini semua pada ketakutan bicara limbah. Ya ketika gubernur mengetahui, bupati mengetahui dan nggak bertindak kan namanya plongok berarti kan. Padahal udah ngelihat banyak laporan juga Kang sebenarnya ya. Semua rahasia umum, semua orang tahu kok. Bahkan kemarin Kementerian Lingkungan Hidup sudah turun. Kita ngebahas waktu itu seminggu Kang. Full 7 hari ngebahas Indah Kiat dan KLH turun. Tapi saya bilang sampai warga sekitar datang ke rumah saya ngejenguk, ngucapin terima kasih. Saya bilang nanti dulu, jangan GR dulu. Ini bisa jadi drama. Bisa yang namanya pejabat di Indonesia itu begitulah. Iya. Ternyata kan benar, cuma drama doang. Seolah-olah mereka bertugas, mengerjakan tugasnya. Ternyata drama doang. Biar nggak terlalu naik ke permukaan, drama dulu. Ya. Sedih kita menjadi rakyat kecil tuh begitu kan. Salah ngomong aja di penjara, tapi kalau perusahaan melakukan pelanggaran hukum banyak melakukan pelanggaran hukum, aman-aman baik. Jadi bullshit kalau sekarang dibilang negara hukum, katanya bullshit. Untuk rakyat kecil ya. Bener banget sih, emang miris banget sih. Pabriknya ada, limbahnya ada, tinggal disikat doang kok. Kalau tanggapan dari kelurahan sama kecamatannya gimana Kang? Ya jangankan lurah, mana berdaya lurah dan camat ngadepin PT raksasa. Iya Sinar Mas, mana berdaya gubernur aja terlihat plongok. Enggak, maksudnya kalau itu pasti, cuma dia lebih ke rakyat juga, pro juga kan sama masyarakat gitu maksudnya, atau Isu-isu mah dengar-dengar mah setiap wilayah yang terlintasi limbah ini isu-isu ya, makanya nggak saya bahas. Gosipnya, isunya belum tentu valid, kades-kades itu kebagian, kades-kades itu kebagian. Tapi ya itu dugaan aja gitu ya. Isu masih sifatnya isu, makanya nggak saya bahas. Makanya saya nggak kritik kades, nggak kritik camat karena masih bersifat isu. Hanya dari warga-warga gitu kan, malas kalau nggak ada bukti saya ngomongnya. Iya benar. Makanya kan kita kemarin-kemarin kan sering ada kegiatan demo di Indah Kiat. Awal saya ceritanya gini, ketika ngebahas limbah ini, PT Indah Kiat ini, saya didatangin beberapa tokoh. Percuma, Maesa, percuma. Saya bilang yang percuma itu komentar Anda, Ustadz. Bukan perjuangan saya. Selama ini kalian pernah dua kali ngedemo, itu yang didemo Indah Kiatnya. Nah, kalian masa bergerak, itu dimanfaatkan oleh oknum ormas, oknum LSM, bahkan oknum pejabat waktu itu bupati. Suara kalian itu dimanfaatin. Lalu terjadi negosiasi. Kalian mendapat panasnya, dapat limbahnya, kalian nggak dapat apa-apa. Benar. Nah, makanya kenapa saya ngehantam gubernurnya, ngehantam kapoldanya, ngehantam kapolres, ngehantam bupati. Karena mereka ini adalah pihak yang harusnya bertindak. Kita nggak usah ngebahas Indah Kiatnya. Hantam aja di pejabat-pejabat. Iya, karena prosedurnya dari sana langsung. Ya, karena mereka yang punya wewenang. Kedua, kita ingin menghindari bahwa kita ini bukan seperti oknum ormas ya, oknum LSM yang ngebeo untuk nyari makan. Enggak. Maka kita ngehantam, kita tuntut pemerintah untuk bertindak gitu loh. Nanti kalau kita langsung ke Indah Kiatnya justru malah nanti ada dugaan premanisme dan lain-lain kan. Iya. Mending kita pelongo-pelongoin gubernurnya aja kan. Iya. Tapi kalau untuk langsung ke Indah Kiatnya udah sering juga ya Kang ya, demo di sana ya? Udah puluhan, dan bahkan sampel limbah itu dibawa ke anggota DPR, dibawa ke DPR, percuma. Sudah puluhan kan. Ya kan ada tanya ke DPR. Udah nyampe ke sana pun belum ada tindakan yang konkret sampai sekarang ya. Gimana? Udah sampai ke DPR gitu, bukti-bukti yang konkret belum ada tindakan yang signifikan gitu. Makanya kan dalam narasi saya sampaikan, itu gubernur dan bupati kalau tidak berani menanganin Indah Kiat, maka patut diduga dia yang modal nyalonnya dari Indah Kiat. Kirain gubernur bupatinya yang terbaru kemarin agak ngegas juga, kayaknya sama aja juga ya. Kalau dampaknya dari lingkungan udah gede banget itu ya Kang? Perikanan, perempangan, pertanian, keok semua. Kena semua imbasnya ya itu ya? Ya iyalah, makanya kita memuak. Kalau udah ada pejabat ngomong perekonomian, bullshit kalian itu, biadab doang. Kalau kalian itu mengangkat perekonomian, kenapa tidak ada yang bersuara terkait limbah? Kan itu merusak perekonomian. Jadi hari ini masyarakat masih aja kena rayuan bacotnya si wali kota, bupati, gubernur, ngomong mengangkat perekonomian. Mereka buktikan dulu bahwa mereka bisa mengangkat perekonomian. Buktikan dulu, Ge. Ini kan mereka kan termasuk keluar-keluar investasi kan itu imajiner semua, belum terjadi. Yang terjadi penggusuran, kecelakaan. Ini kan yang realita. Masa
sesuatu yang imajiner, yang masih dalam imajinasi, menafikan dan mengabaikan perkara yang lain. Kemudian mereka belum bisa membuktikan menangani kasus limbah aja belum pernah berhasil. Bukan berhasil sih ya, belum bertindak menangani limbah. Belum bertindak semampunya banget, belum maksimal lah gitu ya. Bahkan nggak kelihatan bahkan hampir ya. Harus dibersihin sama Bapak Aing. Bapak Aing, bapakmu itu nggak bisa. Deddy Mulyadi nanganin polemik di Banten. Urus saja Indosemen. Yang dihantam oleh si Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, itu hanya mafia-mafia kecil itu, agar terlihat bekerja saja. Indosemen belum ditanganin itu. Kalian itu netizen, saya mengapresiasi, saya pembela Kang Deddy Mulyadi. Tapi kita harus jujur. Indosemen itu di bawah Indah Kiat itu. Tak sebesar Raksa, tak sebesar Indah Kiat. Indosemen itu bukan bagiannya 9 Nagai, masih. Tapi Indosemen aja nggak sanggup nanganin Deddy Mulyadi. Itu hanya perusahaan tambang kecil, mafia kecil yang seolah-olah Deddy Mulyadi menunjukkan kinerjanya. Saat Deddy Mulyadi menunjukkan kerjanya yang kecil, itu terlihatlah Kang Deddy Mulyadi mengabaikan kerja besar. Itu logikanya begitu. Sama kayak kemarin Bupati, Wakil Gubernur ya, si Demiati itu. Sungai kecil yang kotor karena warga dipublikasikan, nyontoh Deddy Mulyadi. Ini harus bersih manyenyo. Itu apa ya? Saya sebut belum dewasanya bermedia sosial Demiati, Wakil Gubernur. Saat dia menunjukkan citraannya masih belum cantik banget. Belum cantik. Itu masih plongo itu manajemen medianya. Saat Demiati menunjukkan kerja di sungai kecil yang kotor karena warga, itu dia kelihatan ternyata si Demiati nggak berani sama Indah Kiat, sama pabrik-pabrik yang diangkat oleh si Demiati, Wakil Gubernur, itu cuma limbah yang sungai yang kotor karena sampah warga. Jadi beraninya itu segitu doang. Si Demiati itu, Wakil Gubernur itu. Saya nggak takut Demiati sama kamu itu. Tidak ada jabatan publik di negara ini yang saya takuti. Karena jabatan kalian itu adalah titipan rakyat. Pesuruh kami kalian itu. Demiati. Sekarang udah waktunya Kang lah. Rakyat ini harus merubah mindset bahwa kita ini pemegang kedaulatan. Kita ini bosnya para pejabat itu. Maka saya enggan sekarang menyebut mereka pemerintah. Walau mereka pemerintah secara administrasi, tapi saya katakan mereka cuma pengurus negara, pesuruh rakyat. Gitu Kang. Yo, kita bayar pajak kok. Jai. Yang miris itu dampak lingkungannya itu sih yang ada yang akan kemarin ngeliatin yang pakai drone itu di video. Yang ngetek menteri. Iya, itu masih ringan Kang. Hari ini kan makanya kenapa saya kemarin kan ada laporan dari warga Kang, Kali Jongjing katanya pekat, bau. Cuma kan saya nggak bisa nerima laporan dari orang Kang. Langsung saya ngecek. Nah ternyata limbahnya sudah mulai mengendap. Tanahnya kelihatan hitam yang di tepi itu udah tidak pekat hitamnya, tapi baunya masih menyengat. Itu bisa dicium hanya dengan kita berdiri di jembatan. Itu bau menyengat. Makanya tadi saya ngoceh di jalan. Nah, maksudnya kalau ada aparat tidak terima bahwa saya dituduh bikin kekisruan, tinggal nyium bareng-bareng gitu. Bau limbahnya masih berasa gitu. Nggak ada yang berani Kang sama oligarki, sama 9 Naga nggak ada yang berani. Berat. Jadi seragam polisi itu justru membuat ciut nyali seorang polisi sebagai manusia. Bukan makin berani. Orang berseragam polisi. Dan dia seorang anggota polisi. Taruhlah baru pangkatnya itu Ibda apalagi Brigjen. Nggak bakalan berani. Jadi ketidakberaniannya itu justru terikat seragamnya itu. Dalam masalah Indah Kiat ya, saya ngomong dalam masalah Indah Kiat. Seragamnya itu justru mengikat mereka, bukan membuat mereka makin kuat. Ini dalam satu masalah, disclaimer Pak Polisi yang sedang nyimak, disclaimer ya sekali lagi. Ini masalah limbah Indah. Sebenarnya kita mulai dari rakyat Kang. Rakyat harus dirubah mindsetnya, harus berani. Bener-bener harus ada empati sosialnya yang tinggi lah ya. Kang tahu nggak di Nikomas itu PT terbesar se-Asia ya, dengan karyawan terbanyak itu di Nikomas di Serang itu, di Kabupaten Serang. Itu yang bekerja itu banyak dari luar Banten. Makanya argumen saya membantah pejabat ketika masih nyalon dan setelah menjabat ngangkat perekonomian, pejabat Banten ngangkat perekonomian Banten. Itu saya bantah dengan 2 hal, limbah dan karyawan luar masuk Banten, sementara rakyat Banten masih banyak pengangguran. Artinya sampai detik ini gagal. Mereka hanya mereka mampu mendatangkan investor, betul mereka mampu.
tapi tidak mengawal. Jadi mereka tidak membuat sistem bagaimana agar warga Banten bekerja di pabrik yang ada di Banten. Bagaimana bekerjanya tidak ada bayaran. Nah, mereka gagal membuat sistem ini. Sampai sekarang 50 juta pengen bekerja di PT Nikomas. 50 juta. 30 juta. Yes. Dan dari data itu kebanyakan dari luar Banten ya? Jumlah karyawan itu enggak, kalau bicara mayoritas 60-70% masih warga Banten. Tapi dari 30% ini hingga nyampe kayaknya 70%, 60%-an lah. Karena yang berani bayar bisa bekerja. Nah, siapa yang melakukan ini oknum? Ya warga Banten. Si Londo Irangnya yang tega menggorok warga Banten, bangsa Banten. Yang minta bayaran itu ya oknum warga Banten juga, oknum pejabat Banten juga. Dan ini sebenarnya masalah sepele kalau memang Kapolres. Makanya kemarin kan Polda Banten menciduk 492 pelaku pungli. Ya, pungli. Tapi itu pemain intinya masih belum itu, yang mafia calo itu. Yang di Cikande kemarin ya, Kang? Ya. Jadi intinya di Banten ini, Kang, makanya saya fokusnya ke bupati dan gubernur. Mereka tidak ataupun gagal membuat sistem. Bukan gagal sih, tidak aja belum membuat sistem bagaimana warga Banten bisa bekerja tanpa bayaran. Dan saya nggak nyombong, Kang, mohon maaf. Sering saya ngomong, kasih saya wewenang setara Jenderal Bintang 2, 7 hari beres tuh pelaku pungli. 7 hari beres. Artinya bukan hal sulit gitu memberantas pungli. Tinggal mau atau enggak gitu ya? Tinggal mau apa enggak. Ya kan persoalannya begini. Si pelaku pungli, waktu nyalon gubernur, waktu ada calon gubernur, dia ngedukung gubernur. Calon. Iya. Ini yang jadi masalahnya. Tim ses lah. Jadi ketika ngomong angkat perekonomiannya gimana? Gak mau pengen bekerja aja harus bayar puluhan juta. Itu kalau dari limbah yang di daerah, terutama di daerah Tanara itu, yang berdampak bisa kalau dari pertanian sampai berapa hektar, Kang? Gila tuh. Semua gitu. Semua itu ya, berarti ya seluas itu ya. Padahal kan boleh dibilang itu kalau dari Banten itu salah satu, kita ngomong pertanian yang paling banyak kan daerah situ. Jadi di 2 kecamatan ya, Tanara dan Tirtayasa itu terkena dampak, cuma tidak ke lautan. Yang paling parah itu laut, Kang. Perempangan itu kan perempangannya luas itu. Ribuan hektar itu, Kang, ribuan hektar perempangan itu. Belum lagi laut, ada perempangan, ada laut. Nah, ya itu habis semua, Kang, karena perempangan ini tambak itu ya, Kang ya, maksudnya ya. Ya, tambak ya. Ya. Tambak kalau orang luar nyebutnya tambak ya. Nah, itu ribuan hektar, Kang. Totalnya ribuan hektar. Nah, saya pernah ngobrol sama aktivis lingkungan bahwa, Kang Maesa, kalaupun limbah ini di stop, itu karang bisa tumbuh lagi, itu membutuhkan waktu 30 tahun katanya. Oke. Jadi limbah itu mengendap dan tetap sudah membunuh karang. Sudah membunuh karang, membunuh ikan-ikan. Jadi kalau solusinya, kalau dia nggak di stop, apa harus ada pengelolaan limbah? Atau kan nggak mungkin misalnya win-win solutionnya menurut Kang Maesa gimana? Kan itu, kan ada pihak ketiga yang mengelola limbah itu. Cuma kan mungkin perusahaan-perusahaan besar itu nggak mau pakai jasa kedua, pihak kedua. Vendornya lah ibaratnya. Nah kan negara sudah tahu kok. Dengan mudah lah, ini masalahnya mudah lah. Kalau memang mau bertindak. Kan ada yang perusahaan yang mengolah limbah itu. Iya. Nyatanya kan mereka nggak dipakai gitu. Kan kebetulan ya, saya kan umur sudah 40 tahun ini ya. Jadi tahu betul gitu bahwa perempangan dulu itu alat penangkap udang huhu di sini tuh ya, di empang itu semalam itu 2 kali angkat. Sekali angkat itu mencapai 25 kilo sampai 30 kilo. Jadi per malam itu mencapai 50 kg udang. 50 kg udang per malam. Potensinya banyak itu. Yes, itu bisa menghidupi satu empang, bisa menghidupi 10 orang. 10 keluarga bekerja di situ. Jadi kalau ngomong, makanya kita sudah geli kalau sudah pejabat ngomong perekonomian menyerap tenaga kerja. Empang itu menyerap tenaga kerja, laut itu menyerap tenaga kerja, pertanian itu menyerap tenaga kerja. Dan kami sudah nyaman sebagai petani dan pelaut. Nah itu sampai sekarang, Kang, satu pintu dapat 2 kilo. Dari 50 kilo sampai 2 kilo. 48 kilo, turunnya hampir 95% ya. Jadi kita orang Tanara tahu betul perempangannya. Berarti ini kan kalau ngomongin limbah itu, kalau anggaplah ada pengelola limbah, tapi kan jenisnya banyak, Kang. Kalau yang di Tanara itu lebih banyak limbah cair. Cair, B3.
cair. Jadi karang rusak, Enggak ya. bibit udang mati. Ya jadi akhirnya apa? Perempangan, keok. Terakhir lebih sakit lagi si sungainya diuruk gitu sama pik. Wih, beneran. Sungainya diuruk. Lebih parah udah. Kualitas air menurun jadinya. Jadi kalau musim kemarau Kang, ketiga panen itu kan istilah pas padi hamil itu ya. Itu yang ampun kalau limbah masuk itu kan nggak bisa nyedot dari sungai kali si dieselnya itu. Karena kalau Jadi maksa krisis ya air, kekeringan. ya kalau musim ketiga istilahnya kemarau ya, Iya, kemarau iya, itu kadang sering gagal panen itu gara-gara pas padi butuh air, nah si sungainya tercemari limbah. Jadi air limbah itu anget Kang. Kemarin saya langsung ngecek di pabriknya, pas keluarnya itu saya pegang, itu panas. Panas, panas. bau menyengat. Ya. Wajar kalau ikan mati. Wajar lah. Racun juga itu Kang. Iya. Iya, daerah kami itu daerah pertanian dan kelautan gitu ya, daerah nelayan. Iya, iya. Dan iya. iklimnya dirusak. Lalu Iya. si bupati dan gubernur enak sekali kalau calonan itu ngomong-ngomong perekonomian dasmu dalam hati aja. Nah argumen mereka itu kan semuanya imajiner kan, artinya belum terwujud, masih imajinasi kan, imajiner. Wacana lah. Demi mengejar sesuatu yang imajinatif ini, mereka harus mengabaikan realita pelanggaran hukum, perusakan alam, kan lucu. Tapi lebih mirisnya lagi bukan hanya di Banten sekarang ya Kang ya. Se-Indonesia kan. Iya. Dari Aceh, Raja Ampat, dan masih banyak lagi. Itu kita sih memang harus benar-benar dari masyarakat nggak harus tinggal diam. Makanya harusnya banyak yang kayak Kang Mahesa ini terbit gitu. Karena dampaknya kalau satu diem nanti keenakan. Ya selama ini kan udah puluhan tahun. Kemarin kan Mahesa belum muncul karena nggak tahu caranya. Sekarang saya sudah tahu caranya, sudah timbul keberanian. Ya faktanya selama ini 22 tahun rakyat diam ya selalu ditindas dan ditindas. Makanya ketika waktu calonan gubernur dan bupati di Serang, Kang, di Banten, itu kan saya cuma ngomong dua hal. Limbah sama pungli. Limbah pungli. Terus dua aja nih. Artinya kalian calon bupati, calon gubernur, nggak usah muluk-muluk kalian itu. Banten maju, Banten ketinggian kalian itu. Dua hal beresin. Perekonomian dengan sendiri tumbuh. Jadi logikanya begini Kang. Saya kasih contoh ya. Ada sungai di Kecamatan Tenara itu dibikin bendungan ya. Bendungan karet itu ratusan miliar kan. Jadi tujuannya si bendungan ini dibuat untuk mencegah air laut ketika rob agar tidak masuk zona pertanian. Dicegatlah ya ratusan miliar untuk mencegah fenomena alam. Tapi pejabat membiarkan limbah masuk. Nah di sini kan bener-bener saya ngamuk keplongan. Kalian pejabat mengeluarkan anggaran ratusan miliar untuk mencegah fenomena alam, mencegah air laut ketika rob. Tapi kalian justru membiarkan yang limbah masuk, padahal kalian untuk menyetop limbah kan tanpa modal kan. Coba logikanya gimana ini? Oke, iya nangkep. Justru dia itu udah ya nangkep. Ibaratnya mah nyuruh orang muntah tapi nggak nyuruh masuk angin gitu ya. Yes. Ya, jadi air tetap masuk, tetap terkontaminasi juga, dihadang gitu seolah-olah udahlah keluar biaya untuk bendungan, sedangkan bisa dengan peraturan yang tidak perlu mengeluarkan biaya, gitu loh. Iya ya, logikanya gitu ya. Logikanya, makanya saya ngomong kemarin saya ngamuk, ini proyek dagelan kalian, proyek drama kalian untuk membalas budi kepada bohir-bohir ketika nyalon bupati, nyalon gubernur. Ini proyek drama ini. Otaknya pejabat di Banten itu rusaknya itu. Air limbah, mereka nyetop air limbah tanpa modal, tidak dilakukan. Mereka mengeluarkan ratusan miliar uang negara untuk proyek drama gitu. Enak saya. Untuk proyek drama yang abrasi, biar abrasi air laut itu ya. Sedangkan dari limbah yang nggak perlu pakai dana, ya kan, yang punya wewenang tanpa dana nggak di stop. Nggak dilakukan aja. Ya. Dan sekarang bendungannya nggak berfungsi Kang. Jadi setelah jadi mah proyek itu ya seolah-olah pejabat bodo amat. Kan gue udah ngantongin keuntungan. Ya sekarang tetap aja air laut tetap masuk. Tetap masuk.
Ya itu namanya proyek drama. Ya, ibaratnya kayak anak kecil kita dikasih permain aja nih, jangan ngambek gitu. Tuh kan ada kerjaannya tuh, bendungan, nggak lihat emangnya kan gitu. Pokoknya Bupati Serang dan Gubernur Banten menaikkan perekonomian khususnya di Kabupaten Serang itu dengan menyelesaikan dua masalah ini, tumbuh ekonomi. Tadi yang pungli Kang, yang pungli ini maksudnya pungli ini dari berbagai jenis organisasi terutama LSM gitu ya. Pungli yang saya maksud ini di PT Nikomas. Jadi oknum yang meminta bayaran karyawan bekerja puluhan juta itu loh. Oh iya. Jalan-jalan itu ya. Kalau itu kan sudah ditanganin dan kita apresiasikan langsung, kita apresiasi Polda Banten gitu. Nah, tapi mafia yang jadi jalan masuk ke PT Nikomas tetap belum diberantas. Padahal itu mudah, Kang. Saya aja sanggup dalam seminggu itu. Beres seminggu, clear semua, clear. Kalau saya dikasih wewenang. Cuma kan kita ini rakyat, masalahnya nggak boleh nangkep orang. Kalau masalah wilayah dari Tanara itu dengan masalah kita sedikit lari misalnya ke PIK, dari harga tanah tuh justru bukannya melonjak malah makin menurun ya Kang ya? Makin menurun, dan ada yang lebih parah lagi. Apa tuh? Masih daerah Kabupaten Serang, tapi bukan di Kecamatan Tanara. Ada tanah harga 15.000. Dan saya turun langsung cek lokasi. Saya bertemu dengan warga karena saya diminta datang kan. Begitu informasinya bla 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 bla, oke, saya nggak mau cerita, saya maunya fakta, langsung datang ke lokasi. Begitu datang lokasi, berapa? NJOP 27.000. Bahkan ada Kang kemarin belum lama ini. NJOP 27.000. Yes, bahkan katanya ada Kang belum lama ini transaksi 15.000. Kayak beli bakso. Mahalan bakso kalau di PIK. Kalau baksonya belinya di PIK, mahalan bakso. Iya, gocap. Miris banget ya. Jadi inilah yang terjadi. Jadi saya kalau ngomong peraturan perundang-undangan itu bener-bener geli. Asli saya itu kalau pejabat sudah ngomong ini negara hukum, enak pengen muntah saya. Pengen nyumpelin petasan itu ke mulut-mulut pejabat itu. Serius kan? Iya sih. Saya paling enak kalau dengar pejabat Banten ngomong penegakan hukum, negara hukum, enak saya. Pengen nyumpelin sama petasan. Kalau ngomongnya di depan saya wabrak langsung. Mau bupati kayak mau gubernur kayak. Intinya Kang, kita ini dikendalikan karena rakyat takut. Itulah kenapa cara saya barbar itu sebenarnya itu Kang. Aslinya saya ngeliat video saya sendiri, kok gua harus begini gitu. Lelah saya itu. Cuma saya tahu tadi tugas saya ini membangkitkan kesadaran masyarakat, menumbuhkan keberanian warga. Maka nggak bisa dengan pakai ngebahas undang-undang, nggak bakalan. Kita harus ngasih contoh bahwa kita berani. Tuh saya cara barbar aman tuh gitu. Parah Banten ini kan. Tapi akan tetap fokus lah masalah judol dan pinjol. Nah, masing-masing. Kemarin tuh banyak banget dari beberapa ini juga. Beberapa hari yang lalu tuh BD itu naik. Dulu sempat kejadian di mana, sekarang dia lagi diamankan di Polres Kaltim, menyerahkan diri dia karena diancam kan sama mafia-mafia. Dari dia sampai kalangan artis tuh diancam semua. Kabur dia, udah 2 tahun nggak ketemu anak istri. Semenjak naik di live titik balik di 4 hari yang lalu, langsung direspon sama Polda Kaltim. Sekarang dilindungi ya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjut, bisa digali lebih mendalam kan. Karena sebenarnya sama aja Kang, di judul juga ya bukan rahasia umum lagi lah, udah tahu siapa-siapanya gitu. Iya. Makanya kayak siapa tuh, saya keren tuh tertarik sama Viti, seorang anggota polisi itu, ilmu tinggi itu. Yang namanya bocor itu dari atas bukan dari bawah. Iya. Keren itu polisi itu. Iya, pelang maut ya. Iya, dan kadang saya itu Kang ya, saya punya teman polisi itu banyak, rekan-rekan polisi itu. Kadang saya tuh miris ngelihat mereka polisi-polisi yang jujur itu. Kadang saya juga kasihan gitu, ya Allah. Makanya kalau saya ngobrol,
Sorry Bang ya, saya bilang, tapi nggak tersinggung ya. Enggak Kang. Jadi mereka menyadari, polisi yang jujur-jujur itu menyadari bahwa di instansi mereka itu banyak oknum gitu. Jadi ya Iya. nggak kesinggung kami mah Kang. Iya benar. Banyak sih, banyak juga yang ibaratnya yang jujur-jujur mah banyak. Banyak. Banyak yang dimana sering juga kadang kita diskusi miris juga mereka. Yang lebih mirisnya juga institusi aparatur negara itu yang rungkat tuh, kalau curhat sama saya nangis-nangis tuh bingung juga tuh Kang. Itu kan kacau juga jadi ya kan. Ya iya. Lagi mana nggak pusing? Yang jujur-jujur pangkatnya Ibtu, Ibda, Iya. paling besar Kombes. Kombes paling tinggi, polisi-polisi jujur itu saya nemuin paling Kombes banget. Kombes Nah, lah. kesananya nggak tahu Islam, bro. Kalau udah bintang-bintang 3 4 takutnya sama bintang 7 kan. Kan saya omongin itu. Bintang 1 takut sama bintang 2, bintang 2 takut sama bintang 3 takut sama bintang 7. Saya bilang kan saya omongin di DPR RI itu. Iya, makanya saya copy tadi. Kata saya bisa aja dia bener bintang 7 nyampe kelengar puyeng-puyer udah. Karena kan jabatan tertinggi di Indonesia ini bintang ini cuma 4 kan, bintang 4 kan. Iya. Bintang 4 takut sama bintang 7. Bintang 7 ini Tetap harus kita suarakan aja terus ya Kang ya. iya harus. Karena kalau kita memilih diam ya tidak ada yang teredukasi dan tidak ada yang termotivasi kan masyarakat. Malah mereka empati sosialnya malah makin menurun kan sekarang. Atau dari sisi yang lainnya ini kewajiban anak bangsa lah. Makanya saya sering ngomong Kang, kalau ada ya oknum aparat gitu ya ketemu sama saya sok-sokan penjaga NKRI, saya mau tunjuk mukanya langsung. Lu mah digaji, jangan ngomong-ngomong NKRI, jangan ngomong kedaulatan. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Seluruh anak bangsa itu berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa. Bedanya kami tidak digaji di fasilitas oleh negara, kalian digaji. Jadi jangan ngomong cinta NKRI. Kalian mah bertindak juga di fasilitasi negara digaji. Kami yang nggak digaji. Jadi saya langsung saya tunjuk itu. Kalau ketemunya sama oknum polisi, saya tunjuk mukanya. Jangan ngajarin kami cinta NKRI. Lu menjalani tugas, kami menjalani kewajiban tanpa gaji, kalian menjalani tugas digaji. Saya gituin lah. Emang fakta kan. Loh, iya kan fakta. Loh, masa kami nggak peduli laut kami, nggak boleh peduli. Laut, kedaulatan, kewajiban semua anak bangsa. Boleh berperang. Jadi tak perlu ngajarin kami cinta NKRI saya. Sama kok kita juga jadi aktivis ini alasan utamanya yang mendasar adalah kedaulatan bangsa. Nolak PIK itu kan alasan saya itu. Masalah kedaulatan. Netizen kita mah begini kan, kalau ngobrolnya edukasi begini nih, santai. Sepi, kalau ngamuk rame. Ya emang makanya kalau kita mau cari ibaratnya, kadang memang sih Kang, kadang saya sempat berpikir begini, kalau kita tetap di jalur sedangkan banyak orang yang di jalur yang salah, mau nggak mau kita harus masuk dengan cara jalur yang agak kontroversi Iya. dikit untuk menjangkau mereka. Iya. Gitu. Dalam sebuah kaidah lil wasail hukmul maqasid kan. Jadi cara itu menjadi wajib ketika tujuannya adalah perkara wajib. Caranya itu menjadi ikut wajib. Oh gitu. Oke, barbar. Ya. Barbar ini menjadi suatu keharusan bagi Mahesa. Karena Mahesa tahu cara edukatif begini nih, murni nih ngobrol santuy. Itu nggak ngangkat, artinya suara kita nggak sampai. Nah, untuk menyampaikan ini saya pakailah cara barbar. Benar. Memang harus begitu. Secara psikologis juga netizen Indonesia ini, mereka itu lebih terfokusnya dengan aib, klarifikasi, ya kan? Konten-konten begitu kan? Aib, klarifikasi, kontroversi, yang barbar lah. Kalau yang kesannya edukasi, mereka memproteksi dirinya kayak nasehat gitu, jadi males nontonnya. Ya. Kadang males nontonnya, makanya mirisnya di situ gitu. Nggak haus ilmu juga kadang. Ya mau nggak mau kita masuk ke ranah situ, jadi ya barbar memang. Makanya argumen hater-hater saya itu selalu ya orang-orang yang sok bijak ngomong adab akhlak. Selalu itu melulu. Adab akhlak, adab akhlak. Loh, Makanya mengutip kata dari beberapa filsuf itu, sopan santun itu kan bahasa tubuh. Kalau mulut ya nggak usah disopan santunkan. Kalau disopan santunkan namanya kemunafikan. Kan gitu. Makanya saya sepakat kalau dengan style Kang Mahesa yang ibaratnya orang kadang hanya fokus di intonasi, nggak di substansinya kan. Makanya dia ngomongnya adab, nggak lihat isi dari statement kadang netizen tuh. lebih gagal lagi ketika argumen adab-adab itu adalah kepada
ketika mereka membela itu untuk membela sesuatu yang tidak beradab, ya seperti pencemaran limbah, rampas rakyat. Jadi kita melawan ini dengan cara tidak adab, jangan cara barbar. Tapi mereka tidak sadar lagi membela ketidakadaban gitu. Makanya orang-orang gagal nalar ketika ngomong adab, dipakai argumen sebagai sebuah bantahan. Karena adab itu untuk kajian, memperbaiki diri. Nah, konteks kita ini kan kritikus. Iya, berargumentasi. Menyadarkan banyak pikiran. Makanya saya bilang, loh, saya bukan penceramah yang ingin dihormati dan dihargai, saya emang gak butuh itu. Ya kita diukur dengan standar kiai pelongo, saya bilang, saya mah bukan kiai. Emangnya bisa dengan cara lemah lembut itu menghadapi begini? Coba aja kalian pakai cara sopan santun itu, coba ngebahas limbah, membela rakyat, coba pakai cara nggak pakai nggak? Ini mah si kiainya tidur, ya, katanya sopan santunnya tidur, kita yang cara barbar nggak boleh, kan pelongo. Jadi Ya, sama kayak kita juga akan lihat sendiri kalau di edukasi judol itu kadang penjudolnya yang minta disopan santunkan, minta dilemah lembutkan, padahal yang bermasalah kan dia, tapi minta saya yang beretika. Kan logikanya dia datang ke dokter tapi minta dokternya yang sopan santun sama dia, kan nggak masuk di akal itu. Ya, saya kalau perasaan harus menyinggung perasaan, nasihat harus menyinggung perasaan kan gitu ya. Kalau pengennya lembah lembut, nggak nyampe di otaknya, masuk kanan keluar kiri. Padahal prinsip dasarnya watak setan akan panas dengan kebenaran. Itu padahal di situ watak setan itu akan kepanasan dengan suatu kebenaran. Padahal dasarnya itu. Loh, saya masih ingat dulu Abah pengajian Jumat itu sitin ya. Ngajinya kita zakat, babu zakat, pas babu zakat. Itu bagi orang yang nggak mau bayar zakat. Abah saya dianggap nyindir. Padahal itu bukan kajian random. Itu karena orang yang nggak bayar kesinggung dia. Ustad, suka-sukanya Ustad. Mau ngebahas apa? Kajian di kampung itu dari lembar ke lembar, gitu. Ayo. Iya. Satu kitab itu bisa 1 tahun. Nah, pas kitabnya bab zakat, pas musim panen. Nah, bagi orang yang nggak zakat, itu abah saya katanya, ih, wong pengajian kok nyindir-nyindir. Padahal nggak nyindir-nyindir, memang pas bagiannya bab zakat. Nah, maksudnya gini, watak setan itu sudah fitrahnya akan kepanasan dengan kebenaran. Iya, benar sih. Bukan kita yang mau nyindir-nyindir, ngapain juga mau nyindir-nyindir. Naik lah XX ya. Kalau mau fasilitasi coba naik ke sini. Kang izin turun dulu lah, nyapa teman-teman dulu nih. Jam-jam Siap, ini. tugas masing-masing. Ya, siap. Ya, punten ya Kang ya. Ya, teman-teman yang di bawah izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.